tanggal 20 Januari tahun 2025 gua akan berkesempatan mencoba naik kereta api Jayabaya New Generation di kelas eksekutif. Nah, kereta api Jayabaya ini itu dia upgrade rangkaian ke New Generation Stainless Steel itu pada bulan Oktober tahun 2024. Cuma lupa tanggal berapa. Nah, sebelumnya kan kereta api Jayabaya itu kan sempat juga upgrade ke New Generation, cuma di kelas ekonominya. Dan ekonominya itu dia menggunakan modifikasi ya. Nah, pada bulan Oktober kemarin itu kereta api Jayabaya upgrade lagi ke New Generation Stainless Steel. Jadi untuk kelas ekonomi dan kelas eksekutifnya itu di-upgrade ya. Nah, pada perjalanan ini juga banyak yang bilang kereta api Jayabaya New Generation di kelas eksekutifnya itu katanya lebih worth it apabila dibandingkan dengan naik kereta api Gajayana ataupun Brawijaya. Apakah betul? Simak terus videonya sampai habis, jangan di skip. Karena di video ini gue akan jelaskan apakah benar naik kereta api Jayabaya New Generation di kelas eksekutif ini lebih worth it apabila dibandingkan naik kereta api Gajayana dan Brawijaya. Nah, ini ada orang baru turun dari kereta ya. Jam segini tuh jamnya kereta api Argo Cirebon, keberangkatan dari stasiun Tegal dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Untuk kereta api Jayabaya nanti masuknya itu di jalur 3 jam 17:50 kalau nggak salah, dan berangkat itu jam 17:53. Nah, ini dia suasana di ruang tunggu di stasiun Bekasi. Masih sama ya, cuma kayaknya ada yang baru deh stasiun Bekasi ini. Ternyata deket tangga ya, ada yang baru nih. Sebenarnya tangga jalur 3 ini ada ruang tunggu Luxury Lounge ya. Nah, jadi untuk kereta api Luxury ini ruang tunggunya kan sebelumnya kan cuma ada di stasiun Gambir. Nah, sekarang di stasiun Bekasi ini udah ada. Untuk kereta yang bisa menunggu di Luxury Lounge itu seperti kereta api Sembrani, kereta api Argo Semeru, Suite Compartment, Argo Parayangan, Papandayan, Panoramik. Bisa nunggu di sini nih. Wih, enak juga nih di stasiun Bekasi ada ruang tunggu Luxury Lounge. Gue mau masuk cuma nggak boleh ya. Tadi kata petugasnya. Ya, kita nunggu aja di sana. Oke, ini udah ada pengumuman untuk penumpang kereta api Jayabaya dipersilakan turun ya ke jalur 3. Kita lewat eskalator aja karena gue naiknya di eksekutif. Nah, itu di jalur 3 barusan berangkat kereta api Jayakarta dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng via jalur selatan. Ini rangkaian terpanjang ya yang ada di jalur selatan untuk kereta penumpang pada saat ini. Gila tuh panjang banget tuh, 11 kereta. 12 13 total kalau nggak salah ada 15 rangkaian kereta api Jakarta ini. Jalur 2 ini masuk kereta api Bogowonto keberangkatan dari stasiun Lempuyangan dengan tujuan akhir yaitu stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah, ini baru masuk di jalur 2 kereta api Bogowonto dari stasiun Lempuyangan dengan tujuan akhir yaitu Jakarta Pasar Senen. Untuk kereta api Bogowonto ini nanti di GPK 2025 dia akan naik kaspat ya ke 120. Yang semulanya itu kecepatannya cuma 100 km per jam. Nah, jadi kereta api yang menggunakan rangkaian New Image, Stainless Steel ataupun New Generation Stainless Steel itu nanti kecepatannya akan di-upgrade ke semua ke 120 km per jam.
Nah, termasuk kereta api Jayabaya ini nanti bulan Februari tahun 2025, tepatnya pergantian GPK, itu Jayabaya bisa lari di kecepatan 120 km per jam. Dan jadwal berangkat dari stasiun Bekasi itu pada malam hari, bukan sore hari lagi. Masuk jalur 3 dari arah barat kereta api Jayabaya dengan tujuan akhir yaitu stasiun Malang via Surabaya. Dengan menggunakan log dinas CC 2061376. Nah, ini dia kereta api Jayabaya New Generation di eksekutif ya. Bisa kalian lihat, ini mewah banget ya. Oke, saat ini gue berada di kereta api Jayabaya di eksekutif New Generation. Untuk okupansi penumpang Jayabaya ini lumayan ramai ya. Bahkan gue nggak dapet kursi single seat. Biasanya gue dapet kursi single seat, cuma karena gue pesennya dadakan 3 hari sebelum keberangkatan, ya akhirnya gue nggak dapet deh di kursi single seat. Ya, tepat waktu jam 17:53 kereta api Jayabaya diberangkatkan dari stasiun Bekasi menuju Malang. Kereta api Jayabaya melintas langsung stasiun Cikarang. Nah, di stasiun Cikarang ini adalah stasiun di mana awal atau pemberhentian akhir KRL komuter lain yang ada di lintas Bekasi Jakarta. Pada pukul 18:19 kereta api Jayabaya memasuki stasiun Karawang. Untuk kereta api Jayabaya ini dilayani pemberhentiannya di stasiun Karawang ya. Selain di stasiun Karawang, nanti kereta api Jayabaya akan berhenti di stasiun Cikampek. Oke, saat ini gue berada di restorasi di kereta api Jayabaya New Generation. Nggak lengkap ya kalau kita naik kereta api New Generation tuh kalau nggak ke restorasi. Dan ini gue udah pesan makanan yaitu Hokben ya. Nah, ini dia makanan favorit gue. Karena mulai Desember kemarin tuh Hokben udah ada di kereta api. Dan menu ini sering habis ya. Hokben pintu ini. Ini mumpung masih sepi, gua ke restorasi aja tadi sekalian sholat maghrib. Karena nanti kalau udah malam lepas Cirebon ataupun Tegal itu biasanya udah ramai banget. Oke, ini makanan gua udah habis ya. Tadi gua pesen roti, sempet nggak kesorot tadi nih. Rasa choco crunchy dari KitKat ya. Untuk total semua makanan di kereta Jayabaya gue pesen ini harganya 81.000. Karena gue tadi lapar banget, udah gue baru makan. Ini masih sepi ya di restorasi di
Jayabaya New Generation. Karena kalau di restorasi kereta New Generation itu biasanya rame banget, apalagi jam-jam makan malam kayak gini. Oke, ini berhubung gua udah selesai makan, tapi gua mau ke kereta ekonominya dulu ya. Penasaran kayak gimana ekonominya di Jayabaya New Generation Stainless Steel ini. Ini dia untuk interior di kereta api ekonomi Jayabaya New Generation ya. Kurang lebih sama ya kayak di kereta ekonomi New Generation stasiun lainnya, kayak kereta api Majapahit ekonominya ya, nggak ada perbedaannya sih. Oke, kita kembali lagi ke kereta eksekutif. Nah, salah satu keunikannya di kereta api New Generation ini adalah pintunya otomatis ya, baik itu di pintu bordes juga pakai otomatis maupun di sini. Pada pukul 19:56 saat ini kereta api Jayabaya berhenti di stasiun Jatibarang. Ada yang naik ya kereta api Jayabaya di stasiun Jatibarang ini, cuma di kereta ekonominya. Oh, ada tuh yang naik di eksekutif ya. Di eksekutif 2. Tepat waktu jam 19:59 kereta api Jayabaya diberangkatkan kembali dari stasiun Jatibarang. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Cirebon. Sekarang jam 20:27 saat ini kereta api Jayabaya berhenti di stasiun Cirebon. Di stasiun Cirebon ini kereta api Jayabaya masuknya awal 2 menit ya, yang harusnya itu jam 20:29. Nah, di stasiun Cirebon ini ada awal pemberangkatan kereta api ya, yaitu kereta api Ranggajati dengan tujuan akhir stasiun Jember via Yogyakarta atau jalur selatan.
kecepatan di kereta api Jayabaya New Generation Stainless Steel ini masih sama ya, yaitu kecepatannya 100 km per jam. Jadi belum naik ke 120 km per jam. Nah, sekedar ini kok mau infoin. Nah, mulai 1 Februari tahun 2025 besok, tepatnya pemberlakuan GAPK 2025, itu kereta api Jayabaya akan naik kecepatan yaitu 120 km per jam. Yang semulanya ini di GAPK 2023 tuh kecepatannya cuma 100 km per jam. Di GAPK 2025 nanti kereta api Jayabaya itu berangkat dari Pasar Senen menuju Malang itu jam 10 malam ya. Kan yang gue naik ini kan jamnya masih sore ya, berangkat dari Pasar Senen. Nah, nanti di 1 Februari 2025 itu Jayabaya tuh berangkatnya jam 10 malam. Ini kenapa bisa mundur banget sampai jam 10 malam berangkat dari Pasar Senen? Karena kereta api Jayabaya ini nanti di GAPK 2025 tepatnya 1 Februari 2025 itu akan rollingan rangkaiannya dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Nah, jadi gini sistemnya. Gaya Baru Malam Selatan kan berangkat dari Surabaya Gubeng menuju ke Jakarta kan itu jam setengah 7 pagi. Nah, setibanya di Pasar Senen kan jam 7 malam. Nah, malamnya nanti lanjut lagi menjadi kereta api Jayabaya. Kurang lebih gitu sih yang gua dapatkan. Jadi untuk nanti di GAPK 2025 yang sebelum gua katakan tadi di stasiun Bekasi itu kereta api yang menggunakan rangkaian stainless steel generasi pertama, stainless steel new generation, terus kereta api new imet itu akan upgrade semua kecepatannya ke 120 km per jam. Jadi intinya kereta yang pakai stainless steel dan imet ataupun new generation stainless steel itu akan naik semua ke 120 km per jam. Jadi lebih cepat ya perjalanannya. Termasuk nanti Jayabaya ini yang gue sebutkan tadi di 1 Februari nanti dia akan naik ke 120 km per jam. Kurang lebih gitu. Pada pukul 21:30 kereta api Jayabaya saat ini berhenti di stasiun Tegal bertemu dengan sesama kereta api Jayabaya dari arah stasiun Malang tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Untuk pertemuan kereta api Jayabaya dengan Jayabaya ini emang di stasiun Tegal ya. Biasanya Jayabaya dari Malang dulu yang masuk, baru Jayabaya dari Pasar Senen masuk. Di stasiun Tegal ini lagi turun hujan ya. Nah, di stasiun Tegal ini juga terdapat percabangan rel kereta api. Yang di sebelah ini jalur yang menuju ke arah Slawi, Perupuk. Biasanya yang lewat tuh kereta api Kamandaka dan Joglo Semarkerto. Dan ada juga awal pemberangkatan kereta api yaitu kereta api Argo Cirebon tujuan Gambir dan kereta api Tegal Bahari tujuan akhir yaitu Jakarta Pasar Senen. Untuk kode sarana di kereta api Jayabaya di eksekutif 4 ini menggunakan K10432. K1 itu adalah kereta eksekutif, 0 itu adalah kereta tidak bergerak atau harus ditarik lokomotif. 24 itu adalah tahun pembuatan 2024 dan 32 itu adalah urutan serinya. Dan depo ini memiliki depo induk JAK ya, atau istilahnya Jakarta Kota. Jam 21:32 kereta api Jayabaya tujuan akhir stasiun Pasar Senen diberangkatkan dari stasiun Tegal. Persiapan keberangkatan dari jalur 3 kereta api Jayabaya dengan tujuan akhir
Jam 21:35 kereta api Jayabaya diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Pemalang. Pada pukul 21:57 saat ini kereta api Jayabaya berhenti di stasiun Pemalang. Di stasiun Pemalang ini kereta api Jayabaya cuma berhenti 2 menit doang ya. Di sana tuh udah sinyalnya udah hijau, mau berangkat lagi. Kita masuk aja. Kereta udah berangkat, kita tutup lagi. Dus. Itu dia. Pintu otomatis di bordesnya di kereta New Generation. Ini jam 22.00 kereta api Jayabaya diberangkatkan kembali dari stasiun Pemalang, terlambat 1 menit dari jadwal yang seharusnya itu jam 21:59. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Pekalongan. Tadi sempat nggak kerekam, ini mode malamnya di kereta api Jayabaya New Generation di eksekutif udah diaktifkan ya. Bisa dilihat ya, mode malam di kereta New Generation apalagi di eksekutif kayak gini nih. Ini dijamin enak nih buat tidur nih. Nah ini dia salah satu keunggulannya kalau kita naik kereta api New Generation ini, kita akan mendapatkan mode malam atau naik modenya gelap ya. Walaupun di sini ada cahaya-cahayanya kayak gini, tapi nggak seterangnya di Executive Standstill yang generasi pertama. Kalau Executive Standstill pertama kan itu dia lampunya masih terlalu terang ya naik modenya. Cuma kalau di naik modenya atau lampu tidurnya di Executive New Generation ini bener-bener nyaman banget asli. Lihat tuh, set lampu-lampu hiasnya ini bener-bener deh satu banget. Pada pukul 22:24 saat ini kereta api Jayabaya berhenti di stasiun Pekalongan. Di stasiun Pekalongan ini kereta api Jayabaya berhenti sekitar 4 menit ya. Di stasiun Pekalongan ini juga kereta api penumpang itu semua berhenti ya di stasiun Pekalongan ini, termasuk kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, tetapi besok tanggal 1 Februari tahun 2025, tepat ya saat pemberlakuan GPK 2025, kereta api Argo Bromo Anggrek itu sudah tidak berhenti lagi di stasiun Pekalongan. Jadi nanti kereta api Argo Bromo Anggrek itu melintas langsung di stasiun Pekalongan, baik itu jadwal pagi maupun jadwal malam. Pada pukul 22:29 kereta api Jayabaya diberangkatkan kembali dari stasiun Pekalongan. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Weleri. Nah ini menjelang memasuki stasiun Kuripan, itu di sana ada lampu-lampu PLTU ya, itu PLTU Batang. Kalau malam hari itu udah kelihatan bagus banget tuh. Sebentar lagi akan melintas stasiun Kuripan. Nah itu dia PLTU Batang ya, kelihatan banget tuh lampu-lampunya. Gila, kalau malam nih bener-bener keren banget asli. PLTU Batang di malam hari. Sadu lihatnya kalau naik kereta di malam hari, lihat PLTU Batang ini.
Nah, setelah PLTU Batang ini sebenarnya juga ada momen ya, kita bisa melihat pantai utara di Petak Kuripan hingga stasiun Pelabuhan ini. Cuma sayang, ini gue naik kereta api di malam hari, jadi nggak bisa ya lihat pantainya. Kalau kita naik kereta di siang hari tuh pasti pantainya kelihatan. Jam 2:24 saat ini kereta api Jayabaya berhenti di stasiun Bojonegoro. Di stasiun Bojonegoro ini semua kereta berhenti ya, termasuk kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, nanti pada tanggal 1 Februari tahun 2025 nanti kereta api Argo Bromo Anggrek akan melintas langsung di stasiun Bojonegoro ini. Jadi untuk kereta api Argo Bromo Anggrek nanti kedepannya tuh cuma berhenti di stasiun Cirebon, Semarang Tawang, langsung ke Surabaya Pasar Turi. Oke, jam 2:27 kereta api Jayabaya diberangkatkan kembali dari stasiun Bojonegoro. Berhenti 3 menit ya di stasiun Bojonegoro ini. Sekarang jam 3:58 kereta api Jayabaya saat ini berhenti di stasiun Surabaya Pasar Turi. Yang turun di Surabaya Pasar Turi ini yang khusus kereta api ekonominya banyak banget ya. Kita lewat sini. Ini udah mau menjelang azan subuh. Nah, di stasiun Surabaya Pasar Turi hingga ke Malang ini ada tarif parsial ya. Itu tarif potongan harga. Untuk tarif parsialnya dari Surabaya Pasar Turi hingga ke Malang itu ada dua, yaitu eksekutifnya ini harganya 65.000 sekali jalan dan untuk ekonominya itu 55.000 sekali jalan. Jalur 3 ini persiapan masuk kereta api barang. Sepertinya ini barang dari stasiun Kalimas ya.
barangnya melintas langsung ya. Gua kira berhenti.
jam 4:18 kereta api Jayabaya saat ini berhenti di stasiun Surabaya Gubeng. Yang naik di Surabaya Gubeng ini banyak banget ya penumpangnya. Rata-rata penumpang kereta api ekonominya yang naik di Jayabaya ini. Karena yang gue bilang tadi, ini ada tarif parsial ya, atau potongan harga dari Surabaya Pasar Turi hingga ke stasiun Malang. Nah, di Surabaya Gubeng ini untuk kereta apinya tuh biasanya dilayani kereta api jalur selatan ya, seperti kereta api Argo Wilis, Turangga, Bima, Mutiara Selatan, Gaya Baru Malam Selatan. Oh, ini persiapan masuk di jalur 1 nih. Dari arah barat kereta api Turangga dari stasiun Badung dengan tujuan akhir yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Nah, ini kereta api Turangga ini nanti akan melanjutkan ke stasiun Surabaya Kota. Nanti paginya nih jam 8 pagi ini kereta api Turangga akan berganti nama ya, yaitu kereta api Argo Wilis. Jadi sistemnya di Surabaya ini Turangga dan Argo Wilis ini rollingan ya. Dan ini masih menggunakan rangkaian lama ya, stainless steel generasi pertama untuk kereta api Turangga dan Argo Wilis ini. Nah, di stasiun Surabaya Gubeng ini ada kereta api konservasi ya. Ini yang sudah tidak bisa dipakai lagi karena usianya. Loh. K208237 SMC. Oh, punya Semarang nih. Tuh lihat tuh. Bisa lihat tuh. Atasnya tuh udah mulai ngelupas-ngelupas. Ini katanya mau dikonservasi ya. Ya, jam 4:24 kereta api Jayabaya diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Gubeng setelah tunggu bersilang dengan kereta api Turangga. Turangga ini membawa 2 kelas ya, yaitu kelas eksekutif dan di depannya tadi tuh membawa kelas panoramik. Seperti yang gue bilang tadi, ini kereta api Turangga akan melanjutkan ke stasiun Surabaya Kota untuk disimpan rangkaiannya. Nanti paginya dia lanjut menjadi kereta api Argo Wilis tujuan akhir stasiun Bandung. Jadi sistemnya rollingan ya di stasiun Surabaya ini untuk kereta api Argo Wilis dan Turangga. Kereta api Jayabaya melintas langsung stasiun Wonokromo. Di stasiun Wonokromo ini ada percabangan ya. Yang di sebelah sana tuh, di sebelah kanan tuh jalur menuju ke arah Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Yogyakarta hingga Jakarta dan Bandung. Sedangkan untuk kereta api Jayabaya ini berbelok ke arah kiri menuju ke Sidoarjo, Bangil, Lawang hingga Malang.
melintas langsung stasiun Waru. Ini entah kenapa sepanjang perjalanan pelan terus jalannya. Ini bertemu dengan KRD apa ya nih? Oh, komuter Sindro. Tujuan akhir stasiun Indro ya. Takut banjir kayaknya, soalnya belakangan ini kan yang gua dapat infonya itu di petak Waru Gedangan ini kan itu lagi ada banjir, tepatnya di jembatan. Coba kita lihat ya nanti. Iya nih kayaknya habis banjir di sini nih, jadi kena kaspat ya. Wow, iya tuh. Oh iya tuh ada batu balas tuh, ada nyebar. Kayaknya habis kena banjir deh ini. Oh iya tuh, kalinya meluap banget. Pantes tadi jalannya lambat. Ternyata di jembatan itu lagi banjir ya, dan airnya tuh udah mepet sama jembatan. Oke, untuk fasilitas di kereta api Jayabaya New Generation ini di eksekutif itu ada apa aja? Mari kita lihat. Nah, di sini ada colokan ya. Colokannya di kereta New Generation baik itu di ekonomi maupun di eksekutif itu dia udah pakai colokan universal ya. Jadi kayak di luar negeri. Terdapat juga gantungan. Nah, gantungannya modelnya kayak gini. Kalau di kereta New Generation untuk kordennya masih sama ya, modelnya kayak gini. Nah, kalau mau tarik lagi ke atas. Nah, di sini juga ada penomoran kursi. Penomoran kursinya ini udah menggunakan elektrik ya, jadi kayak di kereta cepat tuh. Jendela, window 12A, 12B. Nah, kita ada rak bagasi. Untuk rak bagasi di kereta New Generation ini kalau gue bilang nih cenderung sempit ya apabila dibandingkan kereta eksekutif lainnya. Di depan sana juga ada TV, kanan kiri, di tengah, terus di sini juga ada TV, di belakang juga ada TV ya. Nah, TV ini adalah buat informasi ya, seperti nama kondektur, pemberhentian stasiunnya apa. Nah, kalian bisa lihat tuh nama kondekturnya, stasiun saat ini. Tuh, ada juga larangan merokok, ada informasi toilet. Kalau toiletnya berwarna putih ini itu nggak ada orang ya, kalau merah tuh ada orang. Dan di sini juga ada TV ya. TV di sini buat TV hiburan ya. Serta di atas juga ada namanya panel information. Jadi hampir sama kayak di kayak gini nih. Tuh, informasi kecepatan, suhu di ruangan, eksekutif 4, estimasi kedatangan stasiunnya itu apa. Ya kurang lebih masih sama lah sama eksekutif stainless steel New Generation lainnya. Serta di sini juga ada armrest ya. Nah, ada armrest. Di sini juga ada meja lipat. Oke, kita lihat. Meja lipatnya masih sama ya kayak sebelumnya. Di sini juga ada tombol reclining untuk mengatur posisi kursi. Dan kalau di malam hari kita mendapatkan fasilitas selimut ya. Nah, fasilitas selimut ini cuma bisa kalian dapatkan kalau naik kereta api eksekutif di malam hari. Dan di sini juga ada rak kantong. Nah, di sini dikasih juga waste bag ya buat naro sampah gitu. Dia udah modelannya kayak gini nih.
Dan di sini juga ada footrest. Footrestnya masih sama ya. Nah, di kereta api New Generation ini juga ada USB port ya. Nah, jadi colokannya di kereta New Generation itu ada dua. Satu ada di sini nih. Satu lagi ada di sini. Dia pakai USB port ya, pakai kabel nyata. Ya kurang lebih sama lah. Nggak ada perbedaannya. Cuma ada perbedaannya. Ini dia kursinya pakai warna biru ya. Yang modelan baru tuh ada biru kayak gini nih, coklat. Nah di kereta New Generation baik itu di ekonomi maupun di eksekutif ini pintunya udah pakai otomatis ya. Nah kita lihat. Jadi yang duduk di kursi single seat udah nggak perlu lagi harus nutup pintu ya atau keberisikan, karena nanti otomatis akan nutup. Nah untuk sambungannya di kereta api New Generation ini udah menggunakan akcordion ya. Jadi kayak di kereta cepat gitu. Jadi ketika hujan ini bisa nahan air ya. Jadi air hujannya nggak akan masuk ke sambungan sini. Kalau di kereta lama kan dia masih sambungannya biasa. Dan itu kadang hujan suka masuk ke sini. Kalau pakai akcordion ini sambungannya udah nggak ya. Nggak perlu khawatir kena hujan. Kita balik lagi. Di sini juga ada toilet. Toiletnya ada rame ya. Toilet di kereta New Generation ini emang rame terus, nggak tahu kenapa. Jadi untuk toiletnya ini ada dua ya, toilet buat pria, di sebelahnya toilet untuk wanita. Pada pukul 4:58 menit kereta api Jayabaya saat ini berhenti di stasiun Sidoarjo. Terlambat 11 menit dari jadwal yang seharusnya jam 4:47 menit ya, karena tadi telat itu karena ada pengurangan kecepatan ya di stasiun Waru. Oh ini mau berangkat lagi karena ini udah telat 11 menit kereta api Jayabayanya. Yang turun di Sidoarjo ini lumayan banyak ya. Jam 5.00 kereta api Jayabaya diberangkatkan kembali dari stasiun Sidoarjo. Terlambat 11 menit dari jadwal yang seharusnya itu jam 4:49 menit. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Bangil.
Kereta api Jayabaya ini sebentar lagi akan melintasi percabangan Bangil. Nah, rel di sebelah kiri itu menuju ke arah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi. Nah, tuh ada papan tuh. Itu udah sana tuh udah masuki Daop 9 Jember. Sedangkan untuk kereta api Jayabaya ini berbelok ke arah kanan ke Lawang hingga ke Malang. Ya, ada. Terima kasih. Nah, ini tadi barusan lepas stasiun Lawang, selimutnya mulai ditarik kembali ya. Karena sebentar lagi nih kereta api Jayabaya akan tiba di stasiun Malang sebagai tujuan akhir. Oke, sebentar lagi perjalanan gue naik kereta api
Jayabaya Executive New Generation ini akan berakhir di stasiun Malang. Sebelum perjalanan gua naik kereta api Jayabaya Executive New Generation ini berakhir di stasiun Malang, ada beberapa poin yang ingin gua sampaikan pada perjalanan naik kereta api Jayabaya Executive New Generation ini, yaitu kelebihan, kekurangan, dan diakhiri oleh kesimpulan. Oke, yang pertama untuk kelebihannya naik kereta api Jayabaya Executive New Generation ini adalah ini rangkaiannya di eksekutif ini nyaman banget ya sepanjang perjalanan, karena ini dia udah menggunakan rangkaian Executive New Generation yang dimana Executive New Generation ini emang dikenalnya nyaman ya, berbeda sekali dibandingkan dengan kereta api eksekutif lainnya. Selain itu, harga tiket kereta api Jayabaya di Executive New Generation ini nggak begitu mahal ya. Dari Jakarta atau Bekasi menuju ke Malang itu masih 600.000. Apabila dibandingkan dengan kereta api Gajayana dan Brawijaya itu jauh lebih mahal ya. Brawijaya itu harganya 700.000, tapi dia pakainya Executive New Imagine terkenal gemelodak. Terus untuk Gajayana dia tuh harganya 800.000, tapi dia udah pakai rangkaian Executive stainless steel ya. Lumayan nyaman sih kalau untuk Gajayana. Cuma untuk kereta api Jayabaya di Executive New Generation ini bener-bener juara banget. Udah harganya masih 600.000, dapatnya Executive New Generation. Nah, untuk kelebihannya naik kereta api Jayabaya ini adalah yaitu dari segi jadwal ya. Jadwal keberangkatannya menurut gua dari Jakarta Pasar Senen maupun dari Bekasi itu udah enak ya. Karena berangkat dari Jakarta Pasar Senen aja itu udah jam 5:30 sore, dan berangkat dari stasiun Bekasi itu jam 6 sore. Nah, sesampainya di stasiun Malang itu kan masih pagi, dan nggak pagi-pagi banget. Sampai di Malangnya itu jam 6:30 pagi. Jadi menurut gua untuk kereta api Jayabaya ini yang ke arah Malang ini jadwalnya enak banget ya, asli. Nah, yang kedua di sini gua akan membahas kekurangannya naik kereta api Jayabaya ini. Menurut gua yang gua sorot ini adalah untuk kekurangannya Jayabaya adalah kalau kalian dari Malang menuju ke Bekasi atau ke Jakarta itu jadwalnya menurut gua gak enak banget ya, karena berangkat dari Malangnya aja tuh jam 12 siang, sedangkan sampai di Bekasi dan Jakarta itu masih tengah malam ya, sekitar jam 1, jam setengah 2. Menurut gua untuk jadwal Jayabaya dari Malang menuju ke Bekasi gak enak banget ya, sedangkan untuk ke arah Malangnya ini masih enak. Terus yang selanjutnya tuh untuk harga tiket di kereta ekonominya menurut gue tuh terlalu mahal ya di rute Jakarta Malang ini. Karena kenapa? Dia itu harganya tuh 400.000. Nah, padahal ada pesaingnya sebelah yaitu kereta api Majapahit yang rutenya sama melayani Jakarta Malang itu masih harganya 300.000. Sedangkan untuk kereta api Jayabaya ini Jakarta ke Malang ekonominya itu 400.000. Menurut gua mahal banget sih untuk harga tiket kereta ekonomi Jayabaya New Generation ini. Nah, sesuai janji yang gua bilang di awal video, jadi kesimpulan gua untuk kereta api Jayabaya di Executive New Generation ini apakah benar lebih worth it dibandingkan dengan naik kereta api Brawijaya ataupun Gajayana? Menurut gua untuk kereta api Jayabaya di Executive New Generation ini benar-benar worth it banget ya, karena harga tiketnya itu nggak terlalu mahal, yaitu Rp600.000 dari Jakarta ataupun Bekasi ke Malang. Apabila dibandingkan kereta api Gajayana dan Brawijaya itu dia masih menggunakan rangkaian lama, tetapi untuk kereta api Jayabaya di SM membayar Rp600.000 sekali jalan. Itu udah dapat kereta api Executive New Generation kayak gini, mewah dan nyaman. Jadi menurut gua kereta api Jayabaya New Generation ini di Executive ini mantap, bener-bener nyaman banget sepanjang perjalanan. Kalian wajib coba. Sebagai
Oke, jam 6:25 saat ini perjalanan gue naik kereta api Jayabaya telah tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Malang. Ini di sebelahnya ada rangkaian kereta api Kertanegara dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto. Dia berangkat dari stasiun Malang ini jam 8 pagi ya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Mas Jaldi. Jika kalian suka, klik tombol like-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video gua berikutnya. Sekian dan terima kasih.